Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk renungan pada malam hari ini. Dan renungan pada malam hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Sebelum membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dalam Wahyu 14 ayat 12 sampai yang ke-20. Demikian bunyinya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati yang dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku telah melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Temanya saya ambil adalah paket sukacita. Ada apa dengan paket sukacita? Bapak Ibu dan Saudara, tadi kita melihat bagaimana kita merenungkan firman ini dengan hal yang secara manusia mungkin menakutkan, tetapi secara iman Kristen ada sukacita. Tuaian sudah menguning. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, musim menuai selalu digambarkan sebagai hari penghakiman Allah. Kita baca dalam Yoel 3 ayat 13 dan juga Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan 37 sampai 40. Dalam penciptaan, Allah telah menetapkan kapan waktunya menanam dan menuai. Demikian juga waktu datangnya hari penghakiman telah dipastikan oleh Allah. Kedatangan Kristus kedua kali dipastikan Allah memakai suatu perumpamaan, yaitu bagaimana dia akan hadir datang ke dunia, dan waktu menuai ada gandum dan ada ilalang. Gandum melambangkan orang-orang yang setia kepada Kristus, pengikut Kristus Yesus. Ilalang orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan, Allah telah tiba karena buah keberdosaan manusia telah matang dan siap dituai. Pada ayat 14 tadi. Penuaian ini memperlihatkan adanya suatu kuasa Tuhan, di mana di dalam ayat 15-16 anak manusia menuai apa yang telah ditebus oleh darahnya. Ayat 15-16 tadi. Malaikat lain diceritakan sedang menuai orang-orang antikristus. Ayat 17-18. Ada suatu tempat kilangan besar dilambangkan sebagai wadah penyiksaan.
Allah bagi musuh-musuhnya, di mana semua kejahatan bangsa-bangsa diproses dalam penggilingan itu. Itu pada dalam ayat 19. Kebiasaan orang-orang Yahudi memeras anggur itu diinjak-injak, Bapak Ibu dan Saudara. Demikian juga Allah akan meremukkan semua bangsa yang melawan dia, yang tidak setia kepada dia dengan murkanya. Ayat 20 ada istilah luar kota. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, ini menunjuk di mana lokasi Allah akan memberikan penghakiman. Yaitu kalau dalam Wahyu 16 ayat 16 ada suatu tempat namanya Harmagedon. Harmagedon berada dekat wilayah Megiddo di dataran Esdraelon. Menurut sejarah orang Yahudi, tempat itu adalah medan perang. Setidaknya ada 200 peperangan terjadi di sana. Dengan mengacu Harmagedon, ada dua hal yang dapat kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Rasul Yohanes ingin memperlihatkan peperangan terakhir antara Allah dan kekuatan si jahat. Yang kedua, Harmagedon merupakan tempat eksekusi Allah terhadap musuh-musuhnya. Amarah Allah sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang melawan dirinya. Bagaimana dengan kita saat kedatangan Kristus yang kedua kali? Apakah kita sebagai gandum atau sebagai ilalang? Bapak Ibu yang Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat 12 tadi diingatkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Paket sukacita ada dalam diri kita. Kita tidak perlu takut atas kedatangan Yesus yang kedua kali. Jikalau yang pertama di sini katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian di dalam Tuhan, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, menuruti perintah Allah. Segala firman yang ada dalam setiap kehidupan ini kita ikuti dengan penuh sukacita dan sejahtera. Kita taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada Kristus. Ada orang yang melakukan hal perbuatan baik, ada orang melakukan kebenaran, tetapi kalau tidak beriman kepada Yesus juga tidak akan sampai dalam kehidupan kekal yang sukacita itu. Ada orang yang beriman kepada Kristus, tetapi hidupnya juga tidak sesuai perintah Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran, juga tidak dapat masuk dalam kehidupan sukacita di kehidupan kekal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berjuang untuk memasuki suatu kehidupan yang kekal nanti. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diuji. Apakah kita masih meletakkan kebenaran, hidup dalam kekudusan, taat kepada perintah Tuhan, dan yang beriman kepada Kristus yang benar. Kita minta pertolongan Roh Kudus sehingga memampukan kita, sehingga kita boleh hidup dalam sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita, keselamatan, karena kami hidup dalam kebenaran, melakukan perintah Tuhan, dan beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.